Hai semuanya. Waduh, pasti udah pada nungguin kasih pahim nih. Ya kayaknya balik lagi sama gue Demi. Tapi episode kali ini spesial banget karena gue bakal ditemenin sama Nesha. Halo. Lebih spesial lagi. Jadi kali ini gue bakal ngundang yang biasanya ngundang podcast. Gimana tuh? Aduh. Gimana rada-rada ya? Ini bukan biasa nih. Ini bukan hal yang biasa. Jadi kita langsung sambut saja Kanadia Laidrus. Hai Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aduh makin cemerlang habis umroh loh. Iya makin cantik ya, makin terang banget. Kayak langsung tuang. Kayaknya gue makin berbinar-binar ya. Makin berbinar-binar, alhamdulillah. Gimana Kak, gimana umroh kemarin? Umroh kemarin alhamdulillah lancar. Alhamdulillah dapat 2 kali aku kemarin selama di sana tuh melakukan ibadah umroh. Memang kalau mungkin buat teman-teman di sini kalau mau umroh di sana tuh kan hawanya sangat panas ya. Iya. Jadi kita butuh persiapan fisik. Jadi jangan sampai sakit. Dan pasti agak kaget karena cuacanya tuh beda banget sama di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Pengen sih ke umroh sana, cuman kayak ya semoga aja ada rezekinya ya kita ya. Amin. Nyusul. Amin. Kak, nih kita sebenarnya berdua penasaran nih Kak. Iya. Okay. Kemarin sih Nesha nih nanya-nanya aku, Kak, ini pengen deh. Ini kan konten kreator ya Kak Nadia. Iya. Gitu. Ini aku pengen tahu kok bisa sih jadi dokter terus kalian konten kreator gitu. Gimana nih Kak nih membagi kehidupannya tuh gimana tuh? Oke, kalau bagi waktunya sih pasti kita ya mengatur time management aja ya. Karena aku tuh sekarang memang lagi nggak praktek. Karena aku tuh lagi kuliah S2. Lagi kuliah. Lagi S2 tapi aku lagi tesis. Sekarang udah di semester 4. Jadi aku itu tesis jadi aku ya atur waktunya aja. Aku mengalokasikan waktu buat ngerjain tesis, bikin konten, kayak gitu, ngedit, ngurus anak. Wah, tapi itu kuliahnya kakak online atau offline gitu? Nah jadi karena kemarin itu di semester 1-2 itu aku masih pandemi, jadi aku masih offline online lah. Jadi sebagian offline selang-seling gitu, tergantung mata kuliahnya. Jadi dan karena aku di Unpad yang nggak terlalu jauh ya, kan di Bandung, jadi gampang lah buat aku bolak-balik. Oh iya deket. Gitu. Bandung, Jakarta. Bandung, Kakak. Jakarta. Itu deket lah. Deket lah. Iya, deket. Karena menurutku kayak effort sekali ya. Tapi emang harus kayak konsisten gitu ya. Kayak konsisten. Karena jurusan yang aku ambil ini memang masih belum banyak di Indonesia. Jadi yang terkenal gitu tuh ya kayak di Bali, Udayana sama di Unpad Bandung. Nah kalau Udayana kan lebih jauh lagi. Nanti aku bolak-balik. Iya, lebih jauh. Yang ada sampai sana sekalian main. Iya benar. Tapi ini hebat banget sih karena S2 itu kan aku aja failed gitu. Jadi kayak wah ini konsistennya hebat banget, perlu dicontoh. Effort banget lagi ya, Bandung Jakarta loh ini. Makanya itulah perlu perjuangan bro, apa bro. Gitu ya Kak. Terus kita langsung ke topik ya. Ini biar aku sama Nesha nih punya pandangan yang berbeda Kak. Jadi kemarin kan Nesha sempet ya dia viral dengan masalah kemarin komentarin sebelah ya. Iya, semangka melon. Orangnya kagak ada. Iya kagak ada. Jangan berpanas kupingnya. Jadi sebenarnya aku banyak nih ngobrol sama Nesha soal sebenarnya Nesh kayaknya nggak perlu kayak gitu deh. Karena menurut pandangan aku kayaknya lu nggak baik kayak gitu. Tapi menurut Nesha kayak ya masalah kayak gini lumrah kali di angkatan gue. Jadi kembali lagi ke masalah Gen Z dan milenial. Benar. Gitu. Setiap masa kan beda-beda ya. Nah, aku pengen nanya nih Kak. Sebenarnya gini, terkait isu-isu yang lagi rame nih Kak nih. Kan ada tuh kemarin lumayan kami jadi viral gitu ya, ada Nenis, ada kasus Satria, gitu. Kak, menurut kakak isu pribadi ini patut gak sih jadi makanan publik? Oke. Kayak agak seret. Jordan tadi. Jordan mantep ya, makasih. Jordan tolong ya. Jadi tuh sebenarnya tergantung masing-masing ya. Masing-masing individu tuh pasti punya punya prinsip lah, punya pandangan gitu. Kalau misalnya
kita tuh punya masalah pribadi, apakah akan diumbar di media sosial atau enggak. Tentunya kalau misalnya itu diumbar di media sosial ya kita akan tahu nih resiko apa yang akan kita dapatkan gitu kan. Jadi ibarat bener-bener Dani ya jadi ibaratnya apa ya, ya maksudnya ibaratnya tuh kayak akhirnya tentang kehidupan kita tuh bisa dilihat orang, dan orang kan pasti punya POV yang berbeda-beda ya, bisa melihat itu baik atau bisa melihat itu jadi sesuatu yang gak baik. Makanya buat Gen Z ini, Gen Z mungkin karena mereka juga umurnya ya masih cenderung lebih muda dibandingkan kita yang milenial, mungkin harus lebih belajar sih kalau aku bilang, harus lebih belajar untuk melihat resiko dari sesuatu yang akan dia ambil, dari langkah yang akan dia ambil. Kalau misalnya kayak mau berkomentar atau juga mau mau bercerita tentang kehidupan pribadi di media sosial, itu harus tahu dulu nih kira-kira resikonya nanti gimana kayak gitu. Jadi jangan asal langsung mengambil langkah kalau aku bilang. Karena media sosial sekarang aksesnya cuma diri kita sendiri kan ya. Iya benar. Kamu kemarin kayak tiba-tiba kayak kasusnya Nenis kan memang dia ternyata kan kontennya konsisten nge-review nih Kak, tiba-tiba gara-gara nyenggol gitu kan. Kamu expect gak kayak gitu? Nggak expect banget bakalan meledak gitu ya. Meledak. Nah tapi dari pandangan Kak Nadia nih, menurut kamu nih, kamu kan sudah mengalami, impact apa sih yang benar gak sih yang dikatakan Kak Nadia nih? Apa ini yang setelah kamu viral, apa yang kamu rasakan deh? Bener banget sih kata Kak Nadia. Menurut aku sih setelah viral itu jadi kayak makin, setiap orang kan beda-beda ya komentarnya. Ada yang komentarnya positif, ada yang negatif. Nah, yang negatif itu mungkin bisa dijadiin pelajaran lah ya. Tapi kadang kan orang negatifnya emang udah gak suka nih, tetap aja gak suka. Mau kita benerin gimana pun juga ya tetap gak suka gitu. Jadi kembali lagi ngambil yang positifnya aja. Kita ya jalanin aja lah, mau gimana lagi. Gitu. Berarti ada rasa, berarti kan aku gak tahu kamu menyesal gak sih? Kadang-kadang penyesalan kan Gak on time ya, kalau nyesel on time ya penjara mah gak penuh gitu loh. Jadi kamu nyesel gak? Menyesal gara-gara bikin konten sebelah? Enggak sih, enggak nyesel. Oke. Ya karena mungkin kamu merasa bahwa yang aku tuh jujur loh di sini. Iya emang jujur, honest review gitu. Tapi ternyata tanggapan netizen kayak gitu, jadi ya nggak mungkin kita atur kan, tanggapan orang berbeda-beda gitu. Oke. Soalnya kan aku nontonin nih konten-kontennya Kanadia gitu kan. Kanadia tuh konsisten, edukasi, sangat buat aku itu sangat berguna gitu. Dan apapun yang diucapkan itu sebuah kayak oh begitu ya, oh begitu, sangat membantu gitu. Kamu ada pikiran gak sih kayak pengen setelah ini mau ngapain gitu? Kalau Kanadia kan konsisten ya gitu. Tapi kalau kamu kira-kira konsistennya gimana? Apakah mau bikin apa gitu? Kembali lagi aku konsisten sama produk bisnis aku ya Kak, jualan gitu, makanan aku. Mungkin kedepannya dari kritikan netizen kita bakalan diperbaikin lagi ke depannya, mulai dari kualitas, packaging atau apapun itu, rasa ya terutama ya, karena kan makanan jadi mungkin lebih enak lah ke depannya. Dan kita tetap pertahanin kalau kita itu murah, meriah dan kenyang. Jadi bisa di kantong, ramah kantong lah istilahnya. Gitu. Oke, gak apa-apa. Roll dulu. Silakan roll. Pelan dulu ya guys. Nih masuk nih. Ini perbincangannya lumayan menarik gitu ya. Kak, ini kakak kan udah kasih masukan ya ke kita gitu. Gimana cara berkonten tuh lebih hati-hati lagi. Namun nih Kak, sebenarnya kan kita millennials gitu. Aku kelahiran 93, kakak juga 93. Iya lagi. Iya. Kepala 3 ya tahun ini. Aduh 90-an semua nih. 90-an semua gitu. Kalau kakak ngelihat pandangan tentang konten-konten Gen Z itu gimana sih Kak sekarang nih? Jadi memang Gen Z ini menurut aku beragam banget ya, kontennya itu macem-macem. Aku suka banget loh ngelihat anak-anak Gen Z yang mereka itu cenderung bisa memberikan konten yang positif gitu, kayak misalnya makeup creator gitu, itu keren-keren banget gitu. Aku kalau sudah jadi makeup creator sih gue angkat tangan. Basicnya beda-beda. Angkat tangan banget aku. Makeup creator itu patut banget diapresiasi kalau aku bilang, karena mereka setengah mati bahkan ada loh sampai yang berhari-hari loh. Jadi konten
set dah. Iklan. Aduh, apaan tuh? Iklan condet ya, mohon maaf. Ya. Ya bahkan sampai ada yang berhari-hari itu hanya jadi dalam video 15 detik. Iya. Wow, kayak sesingkat itu jadinya ya. Singkat itu jadinya. Mereka bikin itu berhari-hari itu makeup creator. Nah itu banyak loh anak-anak Gen Z yang bikin ya. Satu makeup creator, terus kemudian ya juga konten-konten edukasi lah ya yang bermanfaat atau kalaupun misalnya dance itu pun mereka bisa membuat itu as a positif gitu ya. Itu aku suka. Jadi kalau aku bilang ya Gen Z itu kalau misalnya mereka mau memulai karir bentar nih. Mau 17 Agustusan, nggak apa-apa. Merdeka. Jadi kalau misalnya mau membuat, mau menjadi content creator, mau start gitu, pilihlah ya pastinya ya konten yang bisa memberikan influence yang positif kayak gitu. Karena dari situ pasti nanti kita akan mendapatkan feedback yang positif juga. Iya, kayak benar. gitu. Jadi jangan ibaratnya ya, jangan asal viral. Kalau asal viral doang itu kayak, iya itu pasti cuman sesaat. Terus juga yang pasti impactnya juga belum tentu baik untuk diri kita sendiri kayak gitu kan. Jadi sayang, mendingan pikirkan konten apa yang positif yang kita bisa menjadikan itu manfaat buat orang lain, nanti akhirnya balik ke kitanya juga pasti positif kayak gitu. Tuh Nes, dengerin Nes. Siap ya. Iya dengerin nih. Nih selanjutnya ini Nesya mungkin sering dengar kali ya. Jadi gini, konten TikTok, konten Instagram ataupun dimanapun ya Kak, kan banyak tuh ya yang jadi banyak Gen Z ini yang menikah muda terus menampilkan kebahagiaannya, bahkan ada yang juga cerita soal perceraiannya juga. Nih kita tentang isu pernikahan dini dan perceraian dini gitu yang banyak banget di TikTok. Ini kok aku ngalamin sedih, aku tuh pengen nikahnya begini-gini aja gitu. Menurut Kakak nih, pernikahan dini itu oke gak sih? Aduh. Oke. Mungkin ini pengalaman aku as a Nadia dulu aja ya. Karena aku tuh menikah di usia 26 tahun. Dan termasuk lama ya Kakak duluan? Aku dulu 24 dulu. Ya kurang lebih. Nah menurut aku sangat bersyukur lah. Aku tuh sangat bersyukur aku menikah di usia itu gitu. Kenapa? Karena aku bisa menikmati, melewati, menjalani masa mudaku itu dengan apa ya dengan maksimal gitu ibaratnya. Aku menjalani jenjang sekolah mungkin SMA ya di usia sampai SMA itu pada 17, 18 ya? 18. Ya, kira-kira segitulah, aku juga lupa dah. Udah lama banget tuh. Iya, pokoknya di usia segitu aku menjalani masa sekolah, masa-masa aku bermain sama temen-temen, gak mikirin cowok gitu ibaratnya. Masih enjoy banget. Kalau mikirin pun kayak udah ya kayak udah gitu. Kayak ya udah gitu. Maksudnya di masa-masa itu kalau misalnya aku bilang pacaran kita tapi nggak mikir nikah gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak masih for fun aja. For fun doang, yang buat jalan, nonton, makan, gitu-gitu doang ya kan. Jadi fun, nggak beban lah, nggak yang masih SMA gue pacaran terus kayak kita nikah kapan gitu. Soalnya kan itu berat banget. Ada loh ya Kak yang viral yang masih SD, ayang, papa, mama gitu. Bunda Umi. Lo pernah lihat kan pasti kan? Sering. Nah itu cukup mengerikan. Itu Kak, tapi itu menurut Kakak pernikahan dini ini secara kesehatan nih Kak, aku pengen tahu juga apakah it's good misalkan nikah di umur 18 mungkin 17 gitu punya anak, nggak tahu deh secara wanita tuh sehat gak sih? Oke, nah jadi makanya kenapa ada namanya usia ideal pernikahan. Jadi sebenarnya usia ideal pernikahan tuh di atas 20 tahun. Nah itu kayak batas limit bawahnya ya. Jadi kalau aku bilang pun kita juga jangan ambil limit bawahnya. Jadi kita ambil limit idealnya misalnya usia 23 gitu kan. Terus kemudian punya anak berarti anggaplah 24 atau 25 itu rahimnya itu udah kuat. Tapi kalau misalnya usia 18 tahun atau di bawah itu tuh jelas rahimnya itu belum matang, makanya kenapa bisa terjadi keguguran. Bahkan resiko-resiko yang lain pun banyak gitu. Di Indonesia sendiri kan batas pernikahan tuh minimal 18 tahun kan. Iya ada karena usia ideal kita itu punya anak itu di atas 20 tahun gitu. Jadi bahkan kalau aku bilang lebih amannya lagi kayak tadi kayak 23, 24 itu indah banget lah, maksudnya ideal banget lah. Ditambah lagi kan kita nggak cuman perlu persiapan secara fisik, tapi kita juga perlu secara mental kayak gitu. Kalau kita lihat
timelinenya pun sebenarnya bagus. Tadi SMA ya sampai usia 17-18 tahun. Kemudian kan kita berharap namanya anak itu bisa menyelesaikan dulu jenjang kuliah. Mungkin dia D3 atau S1 itu kan butuh waktu juga sekitar 3-4 tahun. Nah barulah kemudian menikah gitu. Kenapa? Karena menurut aku ya ini aku pribadi ya, kadang susah lah untuk kita kalau misalnya menikah kemudian nanti kita punya anak terus kita masih harus ngurusin kuliah S1 itu pasti susah, ribet banget. Iya ribet banget. Ya kalau bisa manage-nya gitu, kalau nggak bisa gimana ya? Kalau nggak bisa gimana, karena yang namanya punya anak itu tanggung jawabnya besar banget ya. Jadi apalagi di tahun-tahun pertama itu pasti kita akan banyak sekali mengalokasikan waktu untuk ngurus anak. Jadi kalau misalnya kita nyambi sambil sekolah atau kuliah itu pasti akan ya kita akan jadi mengorbankan salah satu lah. Jadi kalau aku bilang makanya kalau buat temen-temen nih perempuan ataupun laki-laki kalian itu berniat untuk menikah gitu ya, selesaikan dulu tanggung jawab ya kan, atau misalnya kalian pengen meraih suatu karir gitu, diselesaikan dulu kayak gitu, baru kemudian tadi usia-usia wanita yang ideal itu tadi sekitar di atas 20 tahun gitu kan. Kalau aku bilang sih ya selesaiin dulu gitu pendidikannya gitu, baru senang-senangnya juga ya Kak. Iya, dipuas-puasin dulu. Iya karena bener loh, sayang banget nanti tuh kalau udah menikah punya anak kita tuh pasti ya beberapa orang ya itu kan jarang gitu main sama susah teman. Ya. Iyalah karena kita udah punya family gitu, pasti kita akan banyak waktunya untuk mereka. Jadi ya udahlah gitu. Nikmatin lah dulu masa muda. Puas-puasin dulu, enjoy. Jangan mikirinnya nikah aja buru-buru. Ntar ayah bunda. Aduh, belum cukup umur gitu ya Kak. Umur gitu. Iya. Tapi Kak dengan isu ini secara kesehatan sudah jelas nih ya bahwa umur di 20 ke atas itu rahimnya sudah matang. Betul. Gitu. Tapi Kak sebenarnya punya anak di bawah umur 20 tahun secara mental deh. Ya. Menurut Kakak udah matang belum sih? Nah itu tadi ya, jadi mungkin aku di sini nggak terlalu belajar secara psikologis ya, tapi aku lebih belajar secara kesehatan. Nah cuman kalau aku sendiri di umur segitu aku pasti akan belum siap gitu ya, karena di umur segitu tuh aku masih sangat labil ya kan, dan kebanyakan mungkin teman-teman di sini yang perempuan masih sangat labil, ditambah lagi yang namanya ibu-ibu hamil dan melahirkan itu kan hormonnya akan tidak stabil ya, kemudian akan membuat baby blues dan lain-lain. Nah ini udah akan susah lagi untuk mereka bisa mengontrol itu. Kalau usianya lebih dewasa kan mungkin lebih bisa mengontrol ya. Kalau masih muda susah ya Kak ya. Iya kalau masih muda dia akan lebih susah lagi. Jadi stres ntar ada. Akan lebih stressful dan lain-lain, karena pokoknya punya anak itu nggak cuma sekedar brojol punya bayi itu tuh luas tanggung banget, jawabnya besar banget. Besar sekali. Betul, iya. Aduh merinding gue. Tapi masih banyak, maksudnya aku jujur penasaran nih. Apa? Kan kemarin aku bahas baby blues tuh. Oh iya. Ya gitu. Nih tadinya pas aku belum punya anak aku kira mitos. Oh oke. Gitu. Baby blues itu ternyata beneran ada. Oh, Ada. Terjadi di Kakak? Itu terjadi di aku. Tapi itu alhamdulillah terjadi cuma 2 bulan sih. Gitu, nggak sampai yang berlebihan. Tapi Kak ada gak sih impact dari baby blues kayak mempengaruhi psikolog secara berkepanjangan gitu, misalkan kayak jadi malas punya anak lagi, itu ada gak sih Kak? Oke. Jadi sebenarnya depresi postpartum itu tuh sebenarnya ada 3 macam ya kan. Ada yang baby blues, ada yang postpartum depression terus kemudian psikosis aku lupa ya, maksudnya ada 3 tahapan. Jadi yang paling rendah itu baby blues. Nah baby blues itu sebenarnya yang sangat banyak atau sangat lumrah lah dialamin ke semua ibu-ibu yang post melahirkan, itu juga termasuk karena hormonnya itu baru mau kembali ke hormon semula. Jadi dari hormon kehamilan ya kan, terus kan mau kembali ke hormon semula dan menjadi hormon menyusui gitu ya, otomatis banyak perubahan dalam tubuh. Nah disinilah yang kemudian juga akan mempengaruhi psikologisnya kita. Jadi kita akan stres gitu, dengar bayi nangis stres gitu. Bayi baru lahir itu nangisnya bisa tiap berapa menit sekali gitu. Pusing banget sih itu. Itu pusing banget, belum lagi dia tuh kadang nggak mudah untuk menyusui. Jadi banyak lah ibu-ibu tuh stres. Nah kemudian
Itu tapi biasanya ya hanya terjadi beberapa minggu sampai beberapa bulan. Nah terus yang tahap keduanya itu dia biasanya sampai nggak mau pegang bayinya. Jadi nah itu kalau udah yang kayak gitu memang sebaiknya konsul ke psikiater dan juga psikolog ya. Jadi itu biasanya dipisahin dulu. Iya biasanya dipisahin dulu antara ibu dan bayinya. Nah kalau yang sampai berikutnya yang fase paling akhir tuh dia bener-bener maaf ya sampai dia tuh kadang ngerasa bayinya tuh bukan anak dia atau anak hantu anak kayak gitu. Iya jadi itu udah gitu. Itu udah yang psikosis gitu. Jadi itu udah yang tahap paling tinggi gitu. Jadi emang ada macam-macam ya. Udah tahap kedua ketiga tuh memang harus dikonsulkan sama psikiater dan psikolog. Tapi kalau baby blues itu tadi yang aku bilang ya sangat lumrah dialami. Jadi dia itu kayak ya kita dalam beberapa waktu beberapa bulan tuh biasanya hilang kayak gitu. Terus menyesuaikan gitu. Aja. Jadi makanya para suami-suami, para bapak itu harus memahami ya kalau istrinya. Iya. Mana ya? Aduh nyariin. Dipahami ya, pahami wanita. Bener. Terus udah gitu ya namanya ngurus anak. Ganti popok. Jadi ini menurut aku ganti popok, ngasih susu, apalagi kalau bayi mandiin, itu bukan cuma tugas istri. Kalau ditanya gue laki-laki nggak bisa, gue perempuan juga nggak bisa. Kan baru pertama kali juga ya kak. Kan gue perempuan juga gue nggak pernah seumur umur ganti popok bayi, ibaratnya gitu. Gue nggak pernah seumur umur ngebedong bayi. Ya sama nggak bisanya kita sama-sama belajar. Iya, jadi kalau malam jam 3 pagi bangun berdua. Mantap sekali. Iya. Kita boleh tepuk tangan ya. Buat bapak-bapak di luar sana ya. Aku tuh kadang kasihan banget sama ibu-ibu yang ngeluh. Iya, karena kan mereka nangis bisa 2-3 jam sekali ya. Terus ibunya doang yang bangun, bapaknya yang ngorok. Tidur gitu. Enak aja gitu ya kak. Dia bisa bapak, you ikut bangun. You minimal bantu ganti susu. Ganti popok. Iya kan, ibunya kasih susu. Biasa kan gitu. Jangan taunya bikin doang ya kak. Justru bikin berdua, ngurus berdua. Tanggung jawab berdua gitu. Ini gue enak nih. Gue cuma kayak gitu loh. Jadi kayak wah berarti se-complicated itu tuh punya anak. Nah lo udah denger kan? Iya. Jadi pelajaran nih buat ke depannya nih kak. Tapi temen lo ada tuh yang nikah muda atau apa? Terus banyak banget temen gue seumuran gue kak udah punya anak. Terus pandangan lo tetap kayak lo jadi mikir kayak ntar dulu atau gimana tuh? Mikirnya ntar dulu sih karena mereka setelah awalnya tuh mereka waktu SMA nih ya sering banget main ngumpul bareng temennya, Instastory update banget 24/7 ya. Setelah nikah tapi mungkin dia punya anak dulu baru nikah, biasanya kayak gitu kan kak. Biasanya nikahnya gara-gara itu biasanya kan. Gitu. Nah jadi semenjak udah nikah itu jadi kayak hidden banget lah, nggak pernah kelihatan di sosial media kan emang tertutup itu gitu. Jadi kan emang waktunya di saat 18 17 harusnya masih main, harus explore ya kak. Iya betul. Benar. Masih belajar, masih main, masih fun lah pokoknya. Fun semuanya. Tapi itu ada loh banyak, aku sih kalau aku kan salah satu yang mengalami perceraian ya kak. Perceraian dini, pernikahan dini kita jangan pungkiri juga ada perceraian dini. Iya. Kak, aku pengen minta pandangan dong terkait isu yang sedang beredar ya. Jadi tetangga sebelah kemarin viralnya adalah bahwa ada statement seperti ini. Anak adalah korban dari perceraian. Menurut kakak, betul gak sih statement itu? Ya mungkin sebenarnya bisa jadi kayak gitu ya. Karena aku tuh pernah nonton film Korea. Drakor. Nonton drakor gitu ya. Terus ada satu statement tuh yang cukup menyedihkan gitu. Maksudnya kayak pas dia gede gitu, pas dia udah dewasa bahwa orang tuanya bercerai, terus dia tuh kayak ngomong lah, kalau aku tahu gitu ya bahwa suatu saat aku harus mengalami ini, mungkin aku lebih milih untuk tidak terlahir dari kalian kayak gitu. Jadi kayak kok sedih banget gitu. Mungkin apakah ini yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak yang korban perceraian gitu. Nah tapi balik lagi, kadang kan perceraian itu belum tentu jalan terburuk ya, bisa jadi itu juga jalan terbaik. Karena jangan sampai kita itu hidup bertahan di atas bara api gitu, karena itu tidak akan membuat kita menjadi kita nggak bisa menjadi lebih baik kan kalau misalnya kayak gitu. Nah jadi tapi mungkin pertimbangkanlah lebih matang lagi lah untuk pasangan-pasangan yang memang mau bercerai. Kalau misalnya masih muda nih, biasanya kalau aku ngelihatnya kan masih muda banget tuh biasa kayak
ceweknya ngomong yaudah yuk kita cerai gitu, terus cowoknya ya aku kasih tahu ya, kenapa memang menurut aku itu agama itu tidak pernah salah. Kenapa kata talak itu ada di laki-laki? Iya benar. Kenapa kata talak itu ada di laki-laki? Kalau ada di perempuan, Wak, berapa minggu kayaknya? Sehari sekali. Lu udah nikah belum sih? Yang ini nih, boys ini. Lu percaya gak? Ini anak 3, ini anak 1, itu anak 2. Iya kan? Jadi kayak, setuju nggak? Setuju. Kalau misalnya talak itu ada di wanita, berapa minggu bubar gitu. Itulah kenapa kalimat talak itu jadi dipegang oleh laki-laki. Nah makanya jadi laki-laki itu harus lebih lebih tough lah. Maksudnya kalau misalnya laki, gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya itu bilang kayak aku mau cerai aja, ya lu jangan langsung iyain. Karena itu gak bener ya Kak ya, kayak ngambek gitu lah istilahnya. Iya, lu jangan langsung iyain gitu. Kayak lu hati-hati dalam mengucapkan kata-kata gitu ya. Jadi kayak gitu makanya. Ya kan, jadi makanya kenapa pertimbangkanlah secara super duper matang lah kalau aku bilang. Jangan kalau istrinya bilang kayak gitu, laki-lakinya kebawa ego, kebawa gengsi. Ya udah ayo, kelar semua. Gue seneng deh podcast kali ini. Kayak gue tuh kayak dung, gue diem aja gitu loh. Wah ini insight yang bagus banget sih Kak gitu. Jadi Nesya mau jadi belajar kan kemarin ya dengan ada pernikahan dini juga ada perceraian dini gitu. Karena perceraian itu sebenarnya apakah nggak haram tapi dibolehkan. Cuman jangan sampai. Pengennya kan sekali seumur hidup gitu. Pasti semua orang punya cita-cita menikah itu sekali seumur hidup. Makanya menurut aku carilah pasangan itu yang terbaik gitu. Jadi maksudnya menurut diri kalian terbaik ya kan. Allah juga pasti udah memberikan yang terbaik kayak gitu. Jadi amin. Jangan buru-buru juga. Let it flow sama let it jangan kayak aduh pokoknya gue umur 21 mau nikah udah siapapun yang deketin gue umur segini ayo gitu. Jangan begitu. Tuh dengerin. Siap Kak. Siap Kak langsung kayak gitu. Jadi terkait yang tadi kita udah bahas juga, aku juga pengen nanya ini, Kak. Menikah itu kan nggak cuman isinya rainbow and stars and moon ya gitu. Ada badainya. Kak, tips and tricks nih buat para mungkin Gen Z lagi sudah dalam pernikahan. Saran deh yang lagi ngejalanin pernikahan Kak. Dari millennials ya. Karena dia silakan. Iya, intinya pernikahan itu memang susah ya, namanya bisa mempertahankan pernikahan itu susah, makanya ganjarannya kan surga ya. Bukan dipasangin. Iya itu ya, karena pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalanin, susah. Kita harus hidup puluhan tahun seumur hidup dengan orang yang sama, kita harus setia, itu susah gitu. Jadi makanya kita harus bisa meredam ego ya kan, pasangan itu harus saling bisa meredam ego, saling bisa memberikan pengertian, dan juga gimana ya, kita tuh harus, menurut aku tuh kita tuh harus menjadi versi terbaik diri kita supaya pasangan kita tuh juga selalu jatuh cinta gitu sama kita ya nggak? Misalnya gini deh, misalnya lu deh, ada cowok nih cukup si doi gitu. Maksudnya doi gitu. Misalnya dia pertama kali, orang tuh namanya jatuh cinta, kita nggak usah munafik deh. Apa yang nomor satu dilihat? Fisik dong. Iya benar, fisik. Cowok ngeliat lu pertama kali yang ngebuat dia jatuh cinta adalah ketika sosok lu tuh seperti ini, makanya dia berharap lu itu bisa seperti ini terus sehingga dia tuh jatuh cinta. Jadi makanya kita pun juga sebagai wanita itu harus selalu merawat diri, itu penting, selalu merawat diri, selalu menjadi versi terbaik diri kita, selalu lemah lembut gitu, supaya ya lu tetap menjadi sosok yang pasangan lu tuh jatuh cinta terus gitu. Itulah yang bisa mempertahankan pernikahan. Jangan ntar lu udah gue udah menikah, ya udah basing-basing gitu, aja dari rumah juga jangan gitu kan. Ada kabur. Ada kabur. Udah pas awal pacaran kalau ngomong kalem, pas udah menikah kalau ngomong kabur gitu. Jadi makanya selalu menjadi versi terbaik diri kita untuk pasangan kita, walaupun kita sudah di dalam pernikahan. Jadi supaya supaya pasangan kita terus jatuh cinta sama kita. Tapi ngomong-ngomong soal jatuh cinta Kak, katanya emang
nggak tahu ya perempuan itu ada hormon yang keluar apa laki-laki doang sih apa? Jadi kalau jatuh cinta itu katanya ada hormon. Hormon apa Nah. tuh? Iya, jadi sebenarnya jatuh cinta itu tuh banyak hormon yang berperan gitu ya. Kayak hormon kebahagiaan, endorfin, hormon estrogen, hormon seksual itu semuanya dia itu bekerja. Nah, itulah jadi gini, ketika kita jatuh cinta, hormon itu bergejolak semua. Makanya rasanya ibaratnya rasanya kita tuh bahagia, kita juga ada hasrat di dalam diri kita dan lain-lain. Itu semua bergejolak ketika kita tuh jatuh cinta. Tapi ketika kita tuh sudah hidup sama dia bertahun-tahun, hormon itu tuh akan stabil. Jadi udah beda kan rasanya, udah gak ada gejolaknya lagi tuh. Nggak seperti awal. Tidak seperti awal karena tubuh kita sudah beradaptasi. Nah disitulah challenge-nya kita. Challenge-nya kita apa ya, ibaratnya kita tuh menumbuhkan perasaan itu lagi, sedangkan tubuh kita tuh sebenarnya udah beradaptasi. Gitu. Aduh gak suntik hormon jatuh cinta gitu. Jadi kalau misalkan udah pasangan nyep lagi, gitu. Gak ada ya kayak? Gak ada lah. Gak ada. Gitu. Ada aja. Siapa tahu kan karena itu kan hormon. Iya sih. Kita kan nggak ada yang tahu, nggak tahu kan. Ya tapi ini sangat menarik banget sih. Topik ini sangat dibutuhkan juga buat Nesya. Kemarin juga banyak bincang sama aku. Ini kayaknya gimana nih Kak? Ini sudah terjawab semua di sini. Oke. Dan aku juga mau kasih tahu nih sama kalian. Sebenarnya Kak, aku mau nanya-nanya dong. Oke. Kalau jatuh cinta sama kopi tuh bisa naikin hormon gak sih? Asik. Gimana tuh? Kalau gue nih pribadi nggak bisa hidup tanpa kopi. Nggak bisa hidup tanpa kopi karena memang kopi itu bisa membantu ke si efek kafeinnya. Dia tuh bisa membantu untuk merelaksasikan gitu ya, merelaksasikan pembuluh darah kita. Jadi makanya orang kalau misalnya habis minum kopi rasanya lebih rileks kan. Iya, kayak gitu. Dia bisa membuat kita tuh lebih rileks, yang kemudian kayak orang-orang gue baru bisa mikir nih kalau habis ngopi. Gak bisa mikir kalau gak ada kopi. Itu aku banget apalagi kopi hitam lagi. Kuli banget. Iya. Kopi hitam. Oke, pokoknya kali ini alhamdulillah gitu gue dikasih panggung nih sama Media Coffee gitu. Nih kopinya yang biasa gue minum untuk menaikkan hormon-hormon tadi yang karena dia bilang, jadi cekrung mulu gitu loh, jadi mantep banget gitu, bisa berpikir kanan kiri gitu. Kopi apa nih Kak? Kopi namanya Media Coffee. Media Coffee gitu. Nih pokoknya gue emang suka banget beli di dia karena emang house blend. Terus emang gue kan orangnya suka kerjaan aja gitu ya, gue gerusin, gue seduh, gue coba trial emang kopi dia yang terbaik sih menurut gue gitu. Ada rasa apa aja sih Kak? Ini ada rasa, ini yang favorit gue nih yang Pantan Musara Gayo, terus ada Belanti, Kintamani coy, terus sama Simalungun. Oh ini dari setiap daerah gitu. Simalungun kan? Dekat daerah gue nih Kak. Iya, daerah Sumatera. Jauh ya? Berarti ya. Jauh. Pesawat dulu. Kintamani Bali ya? Kintamani Bali. Banyak daerahnya ya? Gunung. Wah enak juga ya. Oke deh kalau gitu jadi ngomongin panjang lebar nih ya. Oke Kak Nadia. Yes. Terima kasih banyak Saraheyo atas info-info yang sangat bermanfaat buat aku yang dan Nesya saya terutama gitu, ya, yang sering Gen Z. kita berdua sering debat loh Kak, kayak Kak ini segala macam. Aku gimana sih, aku pengen nikah muda, temen aku nikah muda nih. Kakak gimana pas kemarin cerai? Nah terjawab ya. Iya oke. Makasih banget Kak Nadia udah Main dulu. Main dulu. Nikmatin dulu masa muda. Fun dulu aja. Nikahnya mah nanti dulu. Nanti aja, gue saranin nanti aja. Gitu. Oke guys, terima kasih untuk udah nonton episode kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab semua. Oke, see you next time and bye. Bye bye.